radio dibuka dikit, ini kita sentuh, dengar ya, ada suara. Nah, artinya drivernya normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman para pecinta audio rakitan dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat sebuah power amplifier OCL 150 watt dengan menggunakan trafo 5 ampere era dan final 1 set. Nah, ini untuk power rumahan ya teman-teman, kelas kamar. Saya sering menemui pertanyaan dari teman-teman yang khususnya bagi pemula ya, yang ingin merakit atau membuat sebuah power amplifier. Mereka kadang-kadang bertanya itu seperti ini, bingung mulai dari mana, lalu apa yang dibutuhkan, kadang-kadang masih bingung. Nah, di sini kita para pemula, kita belajar bareng-bareng untuk membuat sebuah amplifier. Memang OCL ini ya cukup mantap lah, pas lah kalau untuk di kamar. Nah, kita membutuhkan sebuah trafo kecil 5 ampere saja cukup. Kemudian untuk power supply-nya nanti memakai elko, saya memakai elko 2 set. Dioda penyearahnya saya nanti memakai dioda kiprok aja ya teman-teman, supaya mudah. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya saya ingatkan untuk teman-teman sekalian, like dan subscribe-nya. Simak terus videonya, jangan kemana-mana. Untuk menyearahkan kita memakai dioda seperti ini. Nanti kita pakai yang ini aja supaya gampang. Nah, dioda ini sudah ada simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk kutub positif dan ini untuk sumber tegangan yang dari trafo AC, ada tulisannya AC. Nah, dioda seperti ini dia selalu berlawanan. Makanya yang diberi simbol hanya sebelah sisinya saja, yang lainnya nggak ada. Yang di sini plus, otomatis untuk minnya ada di sini, lawan dari plusnya ini. Nah, kelihatan ya, ini plus, berarti ini min. Dan sedangkan dua ini untuk AC-nya, voltase AC dari trafo. Nah, kemudian elko itu pun membutuhkan sebuah perhitungan dan persyaratan. Ketika kita menggunakan elko, yang perlu diperhatikan ya teman-teman adalah ini, voltase dari elko ini. Yang pertama, voltase yang tertera pada elko teman-teman harus lebih besar dari voltase yang dihasilkan oleh trafo ini setelah disearahkan oleh dioda. Dengan perhitungan VAC dikalikan 1,414. Nah, dari 25 VAC ini ketika disearahkan ini akan menjadi 30 sekian lah. 30 kita bulatkan menjadi 35 lah. Nah, otomatis kita harus membutuhkan elko di atas 35 volt ini. Nah, makanya itu saya menggunakan yang 50 volt. Tujuannya apa? Supaya si elko ini mampu menampung setrum atau tegangan yang dihasilkan oleh trafo ini. Apabila teman-teman menggunakan voltase di bawah dari voltase yang tegangan yang dihasilkan oleh trafo ini, maka elkonya bisa meledak. Biasanya kembung, panas, terus meledak. Itu yang berbahaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus memperhatikan nilai farad yang ada di elko. Ini adalah kapasitas elko. Dengan perhitungan setiap 1 ampere dari trafo, maka kita membutuhkan 2200 mikrofarad.
karena ini menggunakan 5 ampere, 5 ampere dikalikan 2200 jadinya 12.000. Nah, ini saya menggunakan elko 10.000, nanti kita pasang begini secara seri. Nah, ketika elko di seri, maka nilai faradnya akan menurun, sedangkan voltasenya akan bertambah. Ini voltasenya menjadi 100 kalau di seri, sedangkan mikrofaradnya dari 10.000 menjadi 5.000. 2 buah elko menjadi 5.000. Nah, untuk mengembalikan ke 10.000 lagi, maka kita membutuhkan 2 elko lagi yang dipasang secara paralel. Ketika elko di paralel, maka voltasenya akan tetapi mikro atau kapasitasnya bertambah. Yang sini di seri, yang sini di seri, otomatis menghasilkan 5.000, 5.000 kita paralel lagi menjadi 10.000 lagi. Nah, itu insya Allah cukuplah untuk trafo ini nanti. Itu teman-teman penjelasannya. Oke, mari kita terus saksikan, jangan di skip ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dari trafo, dioda, lalu ke elko. Sekarang kita siapkan 3 buah kabel untuk output dari elko-nya. Ini saya menggunakan 3 kabel 3 warna ya, kabel 3 warna supaya mudah untuk memperhatikan jalurnya. Nanti merah ini saya gunakan untuk positif, tegangan positif. Lalu kuning ini untuk CT atau ground. Kemudian yang biru ini kita gunakan untuk yang negatif. Oke, kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ground, negatif, positif. Lalu kita siapkan kabel untuk input dan potensio. Pengatur volume. Bentar. Nah, seperti ini teman-teman. Input ground. Lalu kita siapkan yang terakhir, yaitu transistor final. Ini kita taruh dulu. Kita siapkan transistor finalnya. Ya teman-teman, ini saya menggunakan heatsink tipis, besi pendingin yang tipis untuk kita belajar.
Jadi seperti ini. Transistor final dipasang pada heatsink, lalu dilapisi sebelum ke heatsink, yang nempel ke heatsink ini dilapisi mika isolator. Fungsinya sebagai penahan atau isolator supaya nggak konslet, nggak terhubung dengan besinya. Lalu kita kasih pasta khusus untuk transistor final seperti ini. Nah, di sini ada 5200, yang sebelah mana sebentar, nggak kelihatan. Oh, ini 5200 NPN untuk yang positif, kemudian ada 1941 untuk yang negatif ya. Jangan kebalik teman-teman, kalau kebalik ini short nanti amplinya nggak bunyi, cuman ada dengung aja suaranya. Biasanya kalau ini short, DCO tinggi, daun speaker tertarik ke dalam atau keluar, suaranya cuman dengung aja. Jadi cara pemasangannya, ya kaki yang tengah ini adalah kolektor. Ini untuk tegangan atau VCC. Yang 5200 nanti untuk tegangan positif. Sedangkan yang 1941 ini, yang kaki kolektornya ini untuk tegangan negatif yang tengah. Kemudian kaki basis ada yang paling sebelah kiri. Kaki basis ini kita kasih resistor 10 ohm seperti ini. 10 sampai 100 ohm untuk fuse atau sikring untuk pengaman transistor ini. Jika ada beban berlebih atau konslet, maka resistor ini akan terbakar dan memutuskan tegangan yang masuk ke dalam transistor, sehingga transistornya nggak sampai short. Seperti itu. Kemudian kaki yang sebelah kanan ini adalah emitor, sama ini juga seperti itu. Ini sebelah kanan, ini emitor. Ini nanti kita biasanya kalau teman-teman dipisah itu, ini resistor kapur, biasanya diberi resistor kapur, karena ini resistor kapur sudah jadi satu sama kitnya, sudah ada di dalam kit sini, maka ini tinggal sambung aja nanti. Jadi seperti itu. B ini B plus NPN, nanti dapat yang B plus ini transistor 5200, Toshiba 5200 yang plus B. Kemudian C ini untuk yang tengah, kemudian emitor adalah kaki yang paling sebelah kanan. Oke, kita pasang aja, langsung kita pasang. Nah, seperti ini teman-teman, kita urutkan saja ya, saya pakai kabel yang seperti ini, kabel kecil seperti ini supaya mudah. Ini langsung 6 jalur jadi satu. Diurutkan dari sini, ini B plus lurus, C kolektor plus, emitor sama, yang sebelah sini juga sama, B, C, E sama 3. Oke, langsung saja kita sambung ke transistor finalnya. Awas jangan sampai terbalik teman-teman ya, diperhatikan. Sekali terbalik ini transistornya short, langsung nggak bisa dipakai lagi. Kita pasang yang sebelah plus dulu ya. Begini, yang plus. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini untuk B kita pasang basis. Ini. Kemudian ini untuk kolektornya, kita sambung ke kaki tengah. Kemudian emitor yang nomor 3 ke emitor.
ini untuk yang plus seperti ini, kemudian yang untuk yang negatif. Nah, sama urutannya, basis, kolektor, emitor. Ini yang ke emitor. Nah, seperti ini teman-teman. Awas ya, jangan sampai terbalik antara basis, emitor, dan kolektornya. Ini kalau terbalik nggak bunyi nanti. Nah, lalu kita ambil kabel untuk out speaker dan ground. Jadi ini untuk speaker, out speaker yang plus seperti ini, kita pasang, ambil pakai terminal seperti ini ya. Yang plus ini, yang merah ini, saya pakai kabel warna putih. Ini ke kaki emitor di sini bisa, atau langsung di out speaker di sini bisa. Lalu untuk mainnya yang hitam ini kita ambilkan dari ground ya. Bisa ground ke trafo, bisa ke elko juga bisa. Ground dari kit drivernya juga bisa, terserah teman-teman mau ambil yang mana, sama aja. Kita ambil dari kit aja ya. Ini kita pasang out speaker. Lalu groundnya ambil dari sini aja, groundnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, sudah jadi, tinggal penyusunan nanti di box. Terserah teman-teman pakai box yang apa, box amplifiernya. Di sini kita nggak usah pakai box ya, kita cuman untuk tutorial aja. Nah, ini untuk kabel input. Nah, nggak kelihatan ya, sebentar. Seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, jadinya seperti ini ya. Ini trafonya, dari trafo ini PLN, kabel PLN ini ya, nanti colokan. Ini saya ingatkan lagi jalurnya, ini dari trafo lalu masuk ke dioda. Setelah disearahkan dioda keluar ke sini, ini dari dioda ya, ini dioda, ini groundnya CT. Sebentar. Nah, ini diodanya tadi masuk ke elko, ini yang positif, ini negatif. Lalu ini ground CT, elko, ini kita seri, kemudian diparalel lagi sama ini CT nya kabel kuning output CT, lalu kabel biru ini untuk negatif, tegangan negatif, lalu kabel merah ini untuk tegangan positif. Ini masuk ke driver. Nah, di drivernya nanti kan ada tandanya ini ya, VCC plus itu untuk tegangan positif, VCC min untuk tegangan negatif,
Lalu ini inputnya, kabel input, ini input ground seperti ini, masuk potensio. Nah, dari potensionya yang ke driver amplifiernya kaki yang nomor 3 ya teman-teman. Kaki nomor satunya ground, kaki tengah input, kaki 3 output. Nah, yang outputnya ini masuk ke driver amplifier, sedangkan kaki yang tengah ini ke input sumber suara, sumber musiknya, sumber audio. Nanti kita pakai anu ya, langsung dari HP. Terus ini untuk pemasangan transistor final seperti ini. BCE basis, kolektor, emitor, ini untuk yang positif. Ini yang untuk Toshiba 5200 ya, sebelah sini. Yang sebelah sini untuk Toshiba 1943 yang negatif. BCE nya sama, ini kabelnya sini. Terus ini basis, kolektor, emitor, sama ini basis, kolektor, emitor. Yang ini 5200 yang untuk yang plus. Nah, yang ini yang negatif, yang 1943. Ini saya menggunakan satu set aja untuk contoh aja ini ya. Nanti teman-teman kembangkan sendiri. Kalau misalkan mau dibuat beban beberapa speaker dengan watt yang agak besar, mungkin teman-teman bisa menambahkan transistornya di paralel. Tentunya kalau transistornya ditambah, beban speakernya bertambah, CT dari trafonya, tegangannya itu mungkin ya perlu dinaikkan. Tapi kalau misalkan untuk kelas kamar atau driver ini mampu main di 4 ohm ya, 4 ohm sampai 8 ohm. Kalau dikasih 2 ohm kasihan ini drivernya, panas nanti, transistor finalnya panas. Lalu ini output speaker saya menggunakan terminal seperti ini, cuman saya jumper ya, ini saya jumper. Ini untuk plusnya yang kabel ungu ini, yang ini untuk main. Oh salah, yang ini untuk main, yang plusnya ini yang putih ini. Nah, masuk ke driver. Nah, dari driver outspeakernya yang putih ini yang plus, kemudian yang hitam ini ground. Bisa ngambil ke ground dari driver, atau groundnya ngambil dari elko bisa, atau langsung dari trafo ini juga enggak apa-apa, sama aja. Nah, ini seperti ini teman-teman speakernya. Nanti kita coba pakai 8 in sama tweeter 1 seperti ini untuk cek sound. Sekarang kita cek teman-teman. Maaf ya semerawut, soalnya ini kan cuman untuk tutorial aja. Jangan nanti kalau misalkan teman-teman merakit ya disusun yang rapi, ditata di dalam box. Soalnya kadang ketika kita pengkabelan kurang bagus, maka amplinya itu kurang bersih, nanti hasilnya ada sedikit dengung atau noise seperti itu. Kita coba langsung input. Sebelum dikasih input dari HP atau input musik, kita tes dulu denyutnya dari input driver ini. Jadi kita tahu drivernya normal apa enggak, kita cek dulu. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, potensio dibuka dikit, ini kita sentuh, dengar ya, ada suara. Nah, artinya drivernya normal. Sekarang kita coba input dikasih musik.
Nah, seperti itu hasilnya tadi teman-teman. Kita matikan dulu. Seperti itu tadi hasilnya teman-teman. Mantap. Kalau teman-teman suka dengan video ini, mohon like dan share-nya serta komennya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.